Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah segera memberikan insentif pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret mendatang dengan total anggaran sebesar 1,75 triliun rupiah. Meski pemerintah tengah mempercepat penggunaan kendaraan listrik, tapi di hulu Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada pembangkit listrik tenaga fosil. Pemerintah segera memberikan insentif pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret mendatang. Nominal insentif yang diberikan adalah 7 juta rupiah untuk 1 unit sepeda motor, baik untuk pembelian baru maupun hasil konversi. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut insentif diberikan agar harga kendaraan listrik lebih terjangkau. Oleh karena itu kami semua hadir di sini untuk membuat satu cara baru dengan berinisiatif menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai melakukannya efektif nanti di 20 Maret bulan ini, dan teknis nanti saya kira akan dijelaskan dari kementerian mengenai berapa dan sebagainya. Tapi semua saya pikir sudah sampai pada titik final. Dari data Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, insentif yang akan diberikan untuk sepeda motor listrik sejumlah 7 juta rupiah. Sedangkan insentif mobil listrik belum ditentukan pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemberian insentif akan diberikan untuk kendaraan listrik yang punya tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN 40%. Akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi nilai TKDN yang tadi disampaikan 40% yang dipersyaratkan dalam sistem. Kalau roda 4, baru 2 yang nilai TKDN-nya di atas 40%, yaitu Ioniq 5 dan Wuling. Kalau untuk roda 2 ada 3. Ada 3. Ada Gesit, ada Volta, ada satu lagi itu ya. Pemerintah tengah mempercepat penggunaan kendaraan listrik, namun di hulu, Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada pembangkit listrik tenaga fosil. Hingga akhir tahun 2022, kapasitas pembangkit listrik tenaga fosil menghasilkan 68,7 gigawatt atau hampir 86% mengisi sumber energi. Sementara kapasitas pembangkit listrik tenaga non-fosil atau energi baru terbarukan hanya memiliki kapasitas 12,5 gigawatt atau 14% sumber energi. Hingga November 2022, jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 33.800 kendaraan. Sementara target subsidi untuk motor listrik yakni 200.000 dan 50.000 untuk motor konversi. Insentif kendaraan listrik akan dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 1,75 triliun rupiah. Penyaluran akan melalui Kementerian SDM dan Kementerian Perindustrian. Tim Liputan, Kompas TV. Akankah subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah akan memberikan efek positif? Kita akan bahas bersama dengan M. Faisal, Direktur Eksekutif KOR, Center of Reform on Economics. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak Liviana. Pemerintah sudah mengucurkan anggaran yang cukup besar, lebih dari 1 triliun rupiah untuk proyek kendaraan listrik, yang jadi pertanyaannya memang kita siap? Ya, gini, sebelum kita melihat siap atau tidak, memang saya mencatat paling tidak 3 ya manfaat yang menjadi poin besar kenapa ini dilakukan. Pertama, masalah emisi ya. Emisi, untuk menekan emisi karbon ini penyumbang terbesar kan di Indonesia selama ini adalah energi, terutama sejak tahun 2020. Nah, dari energi, transportasi itu menyumbang nomor 2 setelah industri manufaktur. Nah, jadi memang besar. Sumbangannya 20% terhadap total emisi energi. Yang kedua, untuk impor migas supaya ditekan. Karena selama ini kita banyak bergantung pada migas, padahal kita produksinya makin turun, konsumsinya makin naik. Ya. Lalu yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, adalah untuk industri andalan di masa depan. Ya. Nah, apakah kita siap? Nah, ini yang harus kita lihat satu persatu. Ya, pertama, catatan penting ya tadi dari tiga poin tadi adalah dari sisi emisi. Ya, dari sisi emisi memang transportasi salah satu yang paling besar. Nah, tapi apakah kendaraan listrik ini merupakan satu langkah yang paling signifikan? Ya, nah, menurut hemat saya sebetulnya
untuk menekan emisi karbon yang paling penting adalah bagaimana mengalihkan dari kendaraan pribadi ke public transportation. Nah, itu yang paling efektif menurut saya. Nah, jadi itu catatan pertama. Yang kedua, impor migas. Nah, ini kaitannya tadi juga dengan masalah kesiapan. Ya, impor migas ini mau ditekan dengan cara kendaraan listrik ingin didorong, ya. Tapi kalau kemudian tidak siap industri pendukungnya, ya, atau tidak istilahnya linkage antara industri kendaraan listrik di hilir dengan industri pendukung-pendukungnya di midstream dan juga di hulu, nah ini malah bisa alih-alih bisa menekan impor, ya malah juga bisa berpotensi menaikkan baterainya tidak disupport dari dalam negeri belum siap, kemudian komponen-komponen dan sebagainya. Nah ini akhirnya malah bisa mendorong impor komponen tersebut. Artinya non migasnya bisa naik impornya. Gitu. Pak Faisal, kalau tadi saya lihat pernyataan Anda di poin pertama itu kan harusnya ketika isunya untuk menekan emisi karbon, harusnya itu pengalihan dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Tapi kan kemudian sekarang justru subsidinya kemudian untuk kendaraan listrik dibuka kerannya. Ada motor itu 7 juta, mobil listrik itu bahkan subsidinya bisa sampai 80 juta. Artinya menurut Anda ini makin salah kaprah? Ya, bukan hanya itu sebetulnya. Bahkan kalau kita melihat ke belakang, beberapa 2 tahun terakhir sejak adanya pandemi kan ada juga subsidi atau insentif yang diberikan untuk pemberian kendaraan bermotor dalam kategori PPNBM. Ya, jadi potongan PPNBM untuk pembelian kendaraan bermotor walaupun yang itu adalah bahan bakar konvensional berbahan bakar bensin. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau diberikan insentif berarti kan makin banyak orang membeli kendaraan bermotor berbahan baku konvensional. Kan? Nah, itu malah juga kontradiktif terhadap upaya pengalihan dari kendaraan pribadi kepada kendaraan umum. Ya. Apalagi sekarang ada lagi untuk kendaraan listrik. Nah, kemarin sudah mendorong kendaraan pribadi yang bahan bakar bensin, sekarang kendaraan pribadi lagi walaupun dengan listrik. Nah, ini masalah sinergi kebijakannya seperti apa itu untuk menekan emisi karbon, itu dia. Oke, artinya sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi kenapa industri kendaraan listrik ini dianggap penting untuk dikembangkan, karena memang selain pabrik baterainya itu ada di Indonesia, kira-kira menurut Anda apalagi kemudian, kenapa ini kemudian jadi isu yang penting buat pemerintah sampai kemudian harus mengucurkan anggaran dan subsidi sebesar itu? Ya, kalau kenapa pentingnya jelas dari 3 poin yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi tadi juga disampaikan bahwa dari Kementerian Perindustrian bahwa yang diberikan insentif atau diberikan potongan 7 juta misalkan untuk yang motor listrik itu adalah yang punya TKDN misalkan 40%. Nah, ini sebetulnya salah satu upaya itu tadi untuk mendorong supaya multiplier effects-nya itu besar di dalam negeri, bukan malah mendorong impor komponen, ya, bukan mendorong impor baterai kalau dia belum siap. Nah, jadi artinya satu TKDN kalau seandainya memang linkage-nya belum terbangun. Nah, tapi yang perlu dipastikan bukan hanya sekedar berapa persen TKDN-nya. Nah, tapi dari hilir kendaraan listrik sampai kemudian komponen baterai sampai kemudian ke hulu ke industri smelter, nikel misalnya. Nah, ini sudah tersambung atau belum? Terus terang masih bolong-bolong, ya. Pastiin dulu itu tersambung, pastiin dulu kemudian itu semuanya siap, baru kemudian subsidinya dikucurkan, menurut Anda begitu? Betul. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Faisal telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.